Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Lutfi Rahmatullah. Di sini di video pertama saya buat sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Di sini di tugas tersebut terdapat 3 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama yaitu bagaimana cara Anda mengatasi ketika ada siswa yang tidak memperhatikan saat Anda menjelaskan materi? Ya, di sini saya memberikan sebuah solusi, yaitu dengan yang pertama memberikan teguran atau menegurnya. Jika peserta didik tersebut tidak mengubah sikapnya tetapi tetap acuh terhadap kegiatan pembelajaran, maka guru bisa memberikannya teguran yang untuk kedua kalinya. Jika di kemudian hari peserta didik tetap melakukan hal yang sama atau tidak mau memperhatikan materi yang sedang dijelaskan, maka guru menegurnya kembali, ditambah dengan beberapa pemahaman tentang akidah akhlak, yang mana akhlak ini akan memberikan gambaran tentang tingkah laku seseorang untuk mendorong pada kemauan secara sadar melakukan sesuatu hal yang baik. Bisa dengan memberikan contoh, motivasi, atau dengan nasihat. Kemudian ditambah dengan penekanan pada akidah yang mengajarkan tentang keimanan. Kemudian apabila di sini guru sudah tidak mampu untuk mengatasi hal ini, maka bisa mengarahkannya kepada BK untuk mendapatkan bimbingan konseling. Di sini peserta didik pastinya akan mendapatkan bimbingan secara psikologis, yang mana pada ahlinya yaitu guru BK. Kemudian apabila peserta didik belum menunjukkan perubahan sikapnya, bisa dengan memanggil orang tua atau wali murid untuk memberitahukan bagaimana sikap anaknya atau si peserta didik tersebut dalam pembelajaran. Kemudian memberikan peringatan untuk tidak naik kelas atau lulus. Itu pun peringatan tersebut dikeluarkan apabila memang benar-benar sudah kelewat batas. Kalau hanya untuk tidak memperhatikan pelajaran, mungkin tidak akan seperti itu. Kemudian di sini seorang guru yang perlu diperhatikan tidak boleh terlalu memberikan perhatian penuh kepada anak didiknya yang tidak mau memperhatikan materi. Hal ini dikarenakan bisa saja terjadi peserta didik yang lain merasa cemburu atau mungkin kurang diperhatikan, sehingga melakukan hal-hal buruk agar diperhatikan oleh gurunya. Nah, ini yang perlu dihindari oleh seorang guru, sehingga kita tidak bisa fokus memperhatikan satu anak yang tidak mau memperhatikan materi pelajaran. Maka dari itu, guru harus tetap memberikan perhatian penuh kepada seluruh peserta didik yang ada di dalam kelas. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara Anda mengatasi siswa yang nilainya di bawah rata-rata padahal Anda sudah merasa menjelaskan materi dengan baik. Baik, di sini yang pertama yaitu kita lihat dulu berapa banyak siswa yang nilainya kurang di bawah rata-rata. Apabila siswa tersebut jumlahnya sedikit atau hanya 1 atau 2 anak, bisa kita tawarkan untuk memberikan jam tambahan pelajaran atau bimbingan secara intensif di luar jam pelajaran. Misalkan di waktu istirahat atau sepulang sekolah, bisa di taman, kelas, atau mungkin di perpustakaan atau di ruang guru atau dimanapun tempatnya yang sesuai kesepakatan atau yang membuat siswa tersebut nyaman. Ya, di sini sebelumnya
Guru juga harus melakukan pemetaan apa yang kira-kira atau bagaimana cara belajar siswa tersebut, sehingga minat apa yang diminati oleh siswa tersebut yang membuatnya kurang berminat dalam mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Nah, kembali lagi di sini yang perlu diperhatikan, guru tidak boleh memberikan perhatian yang fokus perhatian yang penuh terhadap salah satu siswa saja. Nah, tapi guru juga tidak boleh melepaskan satu siswa ini yang nilainya kurang dari rata-rata atau di bawah rata-rata atau KKM. Nah, apabila itu tadi dengan memberikan atau menawarkan jam tambahan, atau kalau jumlah siswa yang nilainya kurang atau di bawah rata-rata itu banyak, mungkin perbandingan kelas itu hampir persentasenya 80 atau 90%, itu bisa melakukan review materi, mengulas kembali materi-materi yang belum dipahami siswa, atau lebih tepatnya pemantapan kembali materi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana cara Anda mengatasi apabila ada siswa yang nilai akhirnya di bawah rata-rata atau KKM, sedangkan siswa tersebut sudah mengikuti ulangan harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Yang jelas karena sudah telah dilakukan atau dijalankan penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester, yang pasti di sini sudah hilang kesempatan untuk memberikan pemantapan materi kembali. Nah, di sini yang bisa kita lakukan yaitu memberikan remedial untuk menunjang nilai yang kurang atau di bawah rata-rata sebelum penerimaan rapor. Kemudian guru bisa menyusun kembali strategi pembelajaran yang tepat diperuntukkan untuk semester depan. Nah, sama seperti soal-soal yang sebelumnya, yaitu soal nomor 2 atau soal nomor 1 yang tadi, yaitu di sini guru harus pada intinya harus bisa melakukan penelitian sederhana dalam kelas. Di sini guru bisa melihat mungkin kelas tersebut apakah model atau metode atau strategi pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran tersebut sudah tepat atau belum. Kemudian dicoba atau memberikan sebuah eksperimen atau rekayasa dalam kelas tersebut. Jika menggunakan sistem atau strategi seperti ini, apakah peserta didik bisa lebih memahami materi atau lebih banyak yang mau berpartisipasi. Nah, di sini guru harus melakukan penelitian sederhana dalam kelas, yang kemudian jika ditemukan masalahnya seperti pada nomor 3, sudah melakukan ulangan harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, akan tetapi nilainya masih kurang dari KKM atau rata-rata. Nah, di sini dari hasil penelitian sederhana tersebut, guru bisa menyusun kembali strategi pembelajaran yang tepat diperuntukkan semester depan, atau ketika naik kelas, mungkin pilihan akhir semester genap, itu untuk di kelas tingkat kelas yang selanjutnya. Mungkin itu saja solusi yang dapat saya berikan untuk 3 masalah ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.